Nasional Papua Barat dan KB Wilayah Sorong Raya. Pernyataan Nasional Bangsa Papua memperingati 63 tahun pendudukan ilegal Indonesia di West Papua 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 2026. Kepada seluruh rakyat bangsa Papua, komunitas internasional dan nurani kemanusiaan dunia, West Papua adalah milik bangsa Papua dan Indonesia di West Papua sejak 1 Mei 1963 adalah ilegal. 1 Mei 1963 adalah hari anekasasi, bukan integrasi. Dan bangsa Papua menuntut keadilan melalui hukum internasional dan segera hentikan operasi militer di Papua. Dengan nama Tuhan Pencipta langit dan bumi, sumber kebenaran dan keadilan abadi yang mengalir dalam setiap nadi kehidupan bangsa Papua, Komite Nasional Papua Barat sebagai media nasional bangsa Papua menyerukan dengan segenap kekuatan hukum, moral, dan sejarah kebenaran bangsa Papua bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari paling kelam dalam sejarah bangsa Papua. Pada hari itu, administrasi West Papua diserahkan dari UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, kepada Republik Indonesia, bukan kepada bangsa Papua yang merupakan pemilik sah tanah ini. Ini bukan penyerahan yang lahir dari persetujuan rakyat, tetapi itu adalah anekasasi, perampasan tanah yang dilakukan atas dasar kesepakatan kekuatan besar dunia dan mengabaikan suara pemilik tanah. 63 tahun telah berlalu, luka itu belum sembuh, darah itu belum kering, dan tuntutan itu pernah ditarik. Tidak kemarin, tidak hari ini, tidak besok. Bangsa Papua tidak pernah memberikan persetujuan atas pendudukan ini. Dan tanpa persetujuan itu, pendudukan Indonesia atas West Papua tidak memiliki legitimasi hukum apapun berdasarkan hukum internasional. Kami, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), berdiri hari ini di hadapan sejarah, di hadapan hukum internasional, dan di hadapan hati nurani dunia untuk menyerahkan satu kebenaran yang tidak dapat dibungkam, yaitu West Papua bukan milik Indonesia, tetapi West Papua adalah milik bangsa Papua. Seruan nasional ini terdiri atas 6 pilar fakta hukum dan sejarah bangsa Papua yang kokoh, yakni 1. 1 Desember 1961, bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961 dengan pengibaran bendera kebangsaan, bendera bintang kejora, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan, dan simbol kenegaraan ditetapkan. Tindakan ini dilakukan secara penuh dan sah dalam kerangka dekolonisasi internasional berdasarkan UN Resolution 1514 dan 1541 yang menegaskan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. 2. New York Agreement 15 Agustus 1962. Perjanjian ini ditandatangani antara Belanda dan Indonesia tanpa representasi, persetujuan atau kehadiran bangsa Papua. Perjanjian yang mengabaikan pemilik tanah adalah perjanjian yang cacat secara hukum sejak awal dan tidak mengikat bangsa Papua. Ini adalah pelanggaran berlangsung terhadap piagam PBB pasal 1 ayat 2 dan pasal 55 tentang prinsip self-determination. 3. 1 Mei 1963, hari anekasasi bukan integrasi. Indonesia mengambil alih West Papua bukan sebagai integrasi yang sah, melainkan sebagai anekasasi paksa. Tidak ada referendum, tidak ada
plebiscit, tidak ada konsultasi dengan rakyat Papua. Ini adalah pendudukan yang ilegal menurut standar hukum internasional yang berlaku. 4. PPRA 1969, penentuan pendapat rakyat yang difabrikasi oleh Indonesia hanya melibatkan 1025 orang yang dipilih dan ditekan oleh aparat militer Indonesia dari populasi bangsa Papua pada saat itu lebih dari 8.000 jiwa. PBB hanya mencatat footnote hasilnya melalui resolusi 2504, bukan mengesahkan, bukan mengvalidasi, bukan meratifikasi. PPRA 1969 adalah penghinaan terbesar terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dalam sejarah PBB. Lebih dari itu, 500.000 jiwa telah dibunuh sejak 1 Mei 1963 hingga hari ini. Rakyat Papua telah menjadi korban pembantaian, penghilangan paksa, penyiksaan sistematis, pengungsian massal, dan pembukaan etis yang dilakukan secara terencana oleh aparat keamanan Indonesia. Ini adalah genosida yang belum mendapatkan keadilan internasional. 6. West Papua kini adalah zona darurat militer dan kemanusiaan. Operasi Damai Kartens dan Operasi Habema adalah operasi militer berskala besar yang meneror masyarakat sipil Papua. Menghancurkan kampung-kampung adat dan membunuh warga sipil tanpa proses hukum. Wartawan internasional dilarang masuk, pemantauan HAM diusir, Papua dibungkam agar kejahatan tidak terlihat oleh mata dunia. Komite Nasional Papua Barat dengan tegas dan resmi menyatakan kepada dunia bahwa krimin integrasi West Papua ke dalam wilayah Indonesia adalah kebohongan historis dan hukum yang harus dikoreksi secara permanen. Karena integrasi yang sah dalam hukum internasional mensyaratkan bahwa persetujuan bebas dari rakyat pemilik wilayah, proses demokratis dan transparan, dan pengawasan badan internasional yang independen. Tidak satu pun syarat ini dipenuhi dalam kasus West Papua pada 1 Mei 1963. Apa yang terjadi pada 1 Mei 1963 adalah penyerahan administrasi dari satu kekuatan kolonial Belanda kepada kekuatan kolonial baru Indonesia. Bangsa Papua yang tidak pernah ditanya, tidak pernah diajak bicara, dan tidak pernah memberikan persetujuan penggunaan kata integrasi oleh Indonesia adalah upaya terminologis untuk menutup-nutupi karakter anarkisasi yang sebenarnya. KNPB menolak terminologi tersebut dan menetapkan 1 Mei 1963 sebagai hari anarkisasi ilegal, di mana hari yang harus diperingati sebagai simbol perlawanan, bukan perayaan. Hukum internasional yang berlaku termasuk ICCPR, ICCSPR, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, dan konvensi Montevideo, semuanya mendukung posisi bangsa Papua bahwa rakyat Papua berhak menentukan nasib politiknya sendiri tanpa paksaan, tanpa intimidasi militer. Komite Nasional Papua Barat menyatakan bahwa Operasi Damai Kartens dan Habema yang dijalankan oleh aparat militer dan kepolisian Indonesia di tanah Papua adalah operasi teror terhadap rakyat sipil yang harus dihentikan segera, karena Operasi Damai Kartens yang secara resmi diklaim sebagai operasi penegakan hukum pada kenyataan telah menjadi instrumen pembunuhan warga sipil, pembakaran kampung, dan pengungsian massal masyarakat adat dari tanah leluhurnya mereka di wilayah West Papua. Operasi Habema digelar di wilayah Duga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Maibrat, Yahukimo,
Puncak Jaya, Puncak Papua, Timika, Kapak, Paniai, dan sekitarnya telah menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, serta pemaksaan ribuan keluarga mengungsi ke hutan dalam kondisi tanpa akses pangan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua operasi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa, dan prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata yang diakui oleh hukum internasional. Pelanggaran akses bagi jurnalis internasional dan pemantauan HAM ke wilayah-wilayah operasi militer ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia sadar dengan melakukan kejahatan yang tidak tahan terhadap sorotan dunia. KNPB mendesak kepada keamanan PBB, Dewan HAM PBB, dan seluruh badan internasional untuk segera mengeluarkan perintah penghentian kedua operasi ini dan membuka akses penuh bagi pemantauan independen ke seluruh wilayah West Papua. Kepada seluruh anggota KPNPB, Tentara Nasional Papua Barat, yang berjuang di bawah pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri dari pendudukan, KNPB mengakui legitimasi perlawanan Anda sebagai respon atas agresif militer Indonesia dan mendesak seluruh pihak untuk menghormati norma-norma perlindungan warga sipil dalam setiap situasi konflik. Komite Nasional Papua Barat menyampaikan tuntutan hukum yang mengikat secara moral dan diplomatik kepada lembaga-lembaga internasional sebagai berikut. 1. Dewan Keamanan PBB. A. Segera buka sidang khusus Dewan Keamanan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di West Papua sebagai agenda darurat internasional. B. Bentuk komisi investigasi internasional independen untuk menyelidiki seluruh kejahatan HAM sejak 1 Mei 1963, termasuk Pepera 1969, operasi Kartens dan operasi Habema. C. Adopsi resolusi yang mewajibkan Indonesia membuka akses penuh bagi jurnalis internasional, pemantauan HAM, dan organisasi kemanusiaan di seluruh wilayah Papua tanpa syarat. D. Terapkan mekanisme tekanan diplomatik dan sanksi internasional jika Indonesia terus menolak kewajiban hukumnya berdasarkan Piagam PBB. 2. Mahkamah Internasional ICJ. A. Segera lakukan advisory opinion mengenai status hukum Indonesia, hukum West Papua berdasarkan prinsip self-determination dalam hukum internasional. B. Menyatakan secara resmi bahwa Pepera 1969 tidak memenuhi standar minimum hukum internasional dan tidak dapat dijadikan dasar legitimasi kedaulatan Indonesia atas West Papua. C. Kaji ulang Piapsa New York Agreement 1962 sebagai instrumen yang cacat karena tidak melibatkan representasi bangsa Papua. 3. MSG Pacific Island Forum. A. Dukung realistik West Papua dalam Komite C24 PBB sebagai wilayah non self-government territory yang belum selesai proses deklarasinya. B. Angkat isu West Papua sebagai agenda utama dalam setiap forum MSG dan CIS, dan desak anggota forum untuk memutuskan kerjasama keamanan yang mendukung operasi militer Indonesia di West Papua. 4. Dewan HAM PBB Pasifik dan reporter. 1. Segera kirimkan special reporter PBB untuk HAM ke wilayah Papua guna mendokumentasikan pelanggaran HAM yang sedang berlangsung. 2. Terima laporan dari organisasi sipil Papua sebagai bukti resmi dalam mekanisme Universal Periodic Review Indonesia. 3. Desak Indonesia untuk mencabut larangan akses internasional ke Papua sebagai syarat partisipasi dalam forum PBB.
Komite Nasional Papua Barat menuntut seruan nasional ini dengan pernyataan yang lahir bukan dari keputusan melainkan dari keyakinan yang dibangun di atas 6 dekade perlawanan, pengorbanan, dan harapan bangsa Papua. 63 tahun mereka mencoba membungkam kami. 63 tahun kami terus berbicara. Senjata bisa membunuh tubuh, tapi senjata tidak membunuh kebenaran. Senjata tidak bisa membunuh sejarah. Senjata tidak bisa membunuh hak. West Papua sudah merdeka. Itu bukan mimpi. Itu adalah kepastian sejarah yang sedang berjalan menuju genggam kami. Demikian seruan ini kami sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua di 7 wilayah adat dan diaspora kepada Dewan Keamanan PBB, Mahkamah yang Internasional, Dewan HAM PBB, MSC, PIB, Komite T24, dan kepada seluruh parlemen, media, serta organisasi sipil internasional yang memegang komitmen terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan hukum humaniter. Forum 1 Mei 2026 menyatakan koordinator lapangan Yunison Yukong Sekorlap Seriwilin, penanggung jawab pada pengurus wilayah KNPB Sorong Raya, Rakyat. Terima kasih.